Jangan lupa subscribe channel YouTube GBI Marina Plaza. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Semuanya luar biasa karena kita berjalan bersama Tuhan yang dahsyat. Amin. Selamat datang di ibadah online Gereja Bethel Indonesia Marina Plaza. Sebab Tuhan kita yang akan beracara dalam hidup kita. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memeliharakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yang percaya Tuhan sumber sukacita kita, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Tepuk tangan yang terbaik, haleluya. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu.
Engkau Tuhan sumber sukacita kami. Engkau tempat perlindungan kami. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, Engkau ada pendampingi hidup kami. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Lambaikan tangan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kita percaya bahwa Tuhan menjadi sumber sukacita kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Engkau pengharapan kami, Engkau sukacita kami. Mari bersama-sama katakan. Wo, oh, 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 oh. Wo, oh, 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 oh. Oh. Wo, oh, 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 oh. Wo, oh, 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 oh. Kaulah sukacita. Bisa lebih keras Bapak Ibu. Amin. Dan kehidupan. Haleluya. Kau beri kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Pagi ini kami datang menghadap Engkau, Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami. Engkau pusat penyembahan kami. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku.
jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari dari awal bersama. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Yesus, kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sembah. Mari pagi ini angkat suara sembah Dia. Kami sembah, kami angkat suara kami, kami menyembahmu. Haleluya.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Tuhan nyata, Engkau nyata. Kemenangan terjadi di. Angkat kedua tangan kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas. Haleluya. Kami raih kemenangan. Kemenangan terjadi di pemulihan. Pemulihan terjadi. Yang percaya kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama,
Apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan tetap menyembah Engkau dan memuji Engkau. Sebab Engkau Tuhan pengharapan kami. Engkau Tuhan tempat kami bersandar dan berharap. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus
Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ini pujian kami bagi Engkau. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami beri penghormatan kepada Engkau Allah kami. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kami beri penghormatan, kami beri syukur hanya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan
berjalanlah denganku. Shalom, Jemaat GBI Marina Plaza di Manado yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk hari yang spesial ini, di mana Engkau akan memberkati pengerja dan jemaat GBI Marina Plaza yang berlokasi di Manado ini, Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, pengerja-Mu yang luar biasa ini, yang haus senantiasa mencari wajah-Mu di tempat ini. Berkati mereka berlimpah-limpah. Pakailah bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan-Mu, agar mereka mengerti lebih lanjut, Tuhan, tentang COVID-19 maupun seri khotbah Hosea dan Gomer, Bapa. Biarlah ini terjadi di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan berjalan sendiri Tuhan. Pimpinlah acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat GBI Marina Plaza yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya lihat banyak yang belum mengerti mengenai coronavirus infection, padahal sekarang lagi berjangkit-jangkitnya, luar biasa tingginya di Indonesia, khususnya di Jakarta. Oleh sebab itu, saya terpaksa hari ini menceritakan sedikit mengenai coronavirus infection. Anda semuanya mengerti disebutnya COVID-19. Kenapa COVID-19? COVID-19 dari perkataan coronavirus disease tahun 2019 itu terjadinya. Makanya ini semua disingkat menjadi COVID-19. Jadi saya harap Anda sudah mengerti semuanya kenapa disebutnya COVID-19. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dunia mengerikan, sudah hampir 26 juta penduduk dunia yang kena COVID virus. Dan saudara tahu, nomor 1 Amerika sendiri yang kena, 6 juta lebih. Disusul sekarang Brasil sudah mendekati 4 juta. Dan disusul dengan India yang 3,7 juta. Dan selanjutnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Indonesia sampai hari ini sudah mendekati 180.000. Dan di antara itu Jakarta sudah mendekati atau sekarang 41.000. Angka yang sangat menyedihkan. Dan angka ini akan bertambah bila saudara tidak mengerti bagaimana cara pakai masker yang benar. Saya setiap hari lihat televisi, saya hanya bisa mengatakan perlu sosialisasi yang benar mengenai cara pakai masker yang paling gampang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, cara pakai masker yang benar, saudara lihat, masker ada yang cuma dari kain, mayoritas karena mau murah pakainya yang dari kain. Memenuhi syarat tidak. Saudara pakai kain masker, hanya proteksi cuma 30%. Nah, Anda yang pakai kain, Anda kan mengharapkan proteksinya 100%. Tetapi kenyataannya
yaitu cuma 30%. Kenapa? Karena mayoritas yang pakai masker kain tidak memenuhi persyaratannya. Makanya WHO intervensi. WHO mengatakan kalau Anda mau pakai kain harus 3 lapis. Dengan 3 fabrics yang berbeda. Supaya proteksinya lebih tinggi. Nah saudara, yang saudara sering ketemukan banyak orang yang pakai surgical mask atau masker daripada bedah. Nah saudara, ini memberikan proteksi. Saudara lihat, bisa sampai 95% kalau Anda pakainya benar. Sekarang pertanyaannya, Anda pakainya benar nggak? Dan mayoritas pakainya tidak benar, maka cuma memberikan proteksi 30%. Mengapa pakainya nggak benar? Saudara, kalau saudara sudah pakai masker, saudara tidak bisa pakai tangan goyangin di tengahnya lagi. Artinya, kalau pakai masker, Anda goyangin ini kedodoran, Anda naikin lagi, tangan Anda sudah ketularan dengan COVID-19. Itu yang banyak saya lihat yang tidak menguasainya. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini masker bedah, ini juga 3 lapis. Kalau Anda lihat, itu terdiri dari 3 lapis, makanya proteksinya kalau dipakainya benar sampai 95%. Sayangnya banyak yang pakainya salah, yaitu saudara mesti tahu, pakai masker buat apa? Pakai masker supaya droplet cairan yang keluar dari pembicaraan kita tidak menular kepada orang. Makanya kita pakai masker. Nah saudara kalau bangkis dari hidung, itu menular ke orang lain juga. Makanya saudara kalau pakai masker harus menutupi mulut dan hidung. Sayangnya banyak yang saya lihat hidungnya masih, lubangnya masih kontaminasi. Oleh sebab itu hari ini mudah-mudahan informasi ini berguna buat kalian. Kalau pakai masker, masker yang benar-benar, maka proteksinya 95%. Nah saudara, yang tepat yaitu pakai masker N95. Cuma masker N95 ini repotnya, besi yang di sini sakit sekali dan pengep sekali. Ini memberi proteksi di atas 95%. Nah saudara sudah kenal masker ini, izinkan saya memberikan sebuah kesaksian mengenai asisten saya, seorang dokter, salah satu kepala daripada ICU. Dia pakai maskernya double. Ini dia pakai masker satu, lalu dia pakai ini lagi, double. Jadi boleh dibilang 100%. Suatu hari dia dipanggil ke UGD karena di UGD ada emergency care. Oksigennya mendadakan drop, jadi dibutuhkan seorang dokter dari ICU untuk memasang ventilator. Nah saudara, waktu masang ventilator, Anda tahu jarak Anda dengan orang itu mungkin cuma berapa puluh meter aja. Nah, setelah dipasang ventilator, keesokan harinya, yang bersangkutan dokter ini, yaitu meriang, lalu disertai dengan batuk. Dan sekarang lagi musimnya COVID, maka diperiksalah COVID dan ternyata positif. Yang bersangkutan karena ada fever terpaksa di delivery ke rumah sakit yang sesuai. Nah saudara, besokannya setelah dia masuk rumah sakit, besokannya suami dan anaknya meriang dan diperiksa ternyata COVID-nya juga positif.
Nah saudara, maka berlakulah ayat ini. Padahal dia sudah 2 kali aman sebetulnya. Tapi dia kena. Makanya saudara, Mazmur 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya, kita harus libatkan Tuhan di dalam segala aspek. Anda boleh betul-betul menjaga keselamatan Anda dengan proteksi 2. Tetapi nyatanya asisten ini kena penyakit COVID-19. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu saudara kalau positif, saudara sekarang lagi keranjingan periksa swab test sama rapid test. Izinkan saya menceritakan. Swab test diambilnya dari swab, perkataan itu usapan. Itu bisa diambil dari hidung atau tenggorokan. Ujungnya adalah di belakang hidung target kita, yaitu yang disebut nasofaringeal. Nah saudara, setelah diambil melalui alat ini, tempat ini, diambil, makanya lalu usapan itu ditaruh di satu, yaitu agar-agar. Nah agar itu biar bakteria COVID-nya itu tumbuh. Dan itu membutuhkan waktu 1-3 hari. Tes ini adalah tes kumannya. Tes kumannya yaitu antigennya. Nah, supaya agar-agar itu tumbuh, itu membutuhkan waktu 1-3 hari. Akurasinya sangat akurat sekali, 98%. Tetapi handicapnya yaitu 1-3 hari. Lalu ada sebuah tes yang namanya rapid test. Rapid test itu dibagi 2. Satu rapid test dari darah, dari tangan. Satu dari pembuluh darah sini. Itu namanya rapid test yang serologi. Nah rapid test ujungnya darah, tetapi apa yang diperiksa rapid test itu adalah antibodinya. Jadi lain dengan ini kumannya langsung. Ini antibodinya yang dites. Nah, antibodinya itu ada 2 macam. Antibodi yang awal mula-mula timbul membutuhkan waktu 7-10 hari. Yaitu IgM. Kemudian disusul sampai setengah tahun, yaitu IgG. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini cepat 10-15 menit selesai. Akurasinya 70% cuman. Bisa dinaikkan sampai 98% kalau Anda lakukannya di sini. Tes serologi. Cuman 2 tes ini handicapnya, ini adalah tes antibody. Artinya, kuman itu kalau datang ke saya udah kena nih kumannya. Tapi membutuhkan waktu sampai antibodinya timbul. Yaitu biasanya 7-10 hari. Jadi ini kuman sudah masuk ke saya. Tapi kalau saya diperiksa rapid test masih negatif. Kenapa negatif? Karena antibodinya belum tumbuh. Jeleknya di situ. Makanya kalau Anda rapid test, seminggu lagi 10 hari harus dites ulang. Baru tepat. Jadi misalnya Anda periksa saya sudah kena. Anda periksa kepagian, nggak bakalan positif. Nah sekarang Anda sudah mengerti ini. Nah saudara, ini tes rapid test. Anda lihat C itu adalah control group. Keluar IgG atau IgM.
Nah, saudara lihat yang di sini ini positif. Karena yang keluar IgM, antibody IgM. Nah, pokoknya kalau 2 garis itu menunjukkan bahwa dia positif. Kalau 1 garis itu kontrol, itu mau mengetahui alat ini benar atau tidak. Kalau kontrolnya juga tidak positif, berarti totally salah. Nah, sekarang saudara, antibody membutuhkan waktu 7-10 hari. Dia masuk, baru timbul antibody. Antibody yang mula-mula yaitu IgM. Itu kurang lebih 2 minggu, 3 minggu. Lalu dia turun. Pada waktu dia turun, maka IgG, antibody IgG ini yang muncul. Dan ini bertahan sampai 6 bulan kurang lebih. Nah, saudara, seperti saya udah katakan, 7-10 hari dia baru timbul. Artinya kalau saudara di fase ini, padahal sudah kena COVID-19, Anda periksa di sini, Anda masih negatif. Karena antibodinya belum ada. Jadi saudara, nah kalau seseorang IgG positif, artinya IgG bisa di sini. Bisa di sini positif, bisa di sini, bisa di sini. Gimana Anda tahunya? Anda ambil umpamanya selalu di sini. Kalau Anda tidak tahu historinya. Di sini ada IgM-nya masih. Artinya masih bisa menularkan. Makanya dibutuh waktu karantina 2-3 minggu. Tujuannya karantina yaitu itu. Jadi Anda mau IgM yang positif atau IgG yang positif, Anda tetap mesti karantina. Karena Anda nggak tahu nih, di sini ada loophole-nya nih. IgM turun, IgG mulai terbentuk. Nah, kalau IgG Anda positif, Anda nggak tahu Anda di sini. Kalau di sini, Anda nggak perlu karantina. Kalau Anda bisa tahu pasti di sini. Tapi kalau siapa tahu positifnya Anda adalah di sini, Anda membutuhkan karantina karena masih menularkan. Dengan ini saya harap Anda semuanya mengerti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di Kanada maupun di Jepang sudah keluar peraturan. Physical distancing harus 2 meter. Karena Anda bisa nonton videonya, yaitu penyelidikan di Jepang menunjukkan bahwa waktu Anda berbicara, itu dropletnya, ini dropletnya. Tapi ini adalah micro droplet yang ujung. Micro droplet ini bisa sampai 2 meter. Makanya di Kanada sama di Jepang sudah keluarkan peraturan physical distancing harus 2 meter. Tidak bisa seperti kita cuma 1 meter. Nah, saudara bayangkan. Makanya kenapa sekarang sindroma klaster baru di perkantoran muncul. Karena kalau di kantor, Anda jangan lupa makan siang bersama. Anda buka maskernya. Lalu Anda ngobrol satu sama lain. Katakanlah Anda ngobrol sama seberangnya. Seberangnya itu paling jarak 1 meter. Sedangkan droplet ini bisa 2 meter. Anda nggak tahu Anda bicara sama orang yang positif nggak. Kalau dia positif, Anda kena. Makanya sekarang timbul klaster yaitu di perkantoran. Makanya kalau satu udah positif, harus satu kantor mesti tutup. Nah, Anda sekarang mengerti bahwa yang benar harusnya 2 meter. Apalagi kalau Anda mendengar suara merdu daripada troli. Cilaka, 2 meter. Suara dia makin kenceng, dropletnya makin jauh. Nah saudara, di Kanada maupun Jepang sudah dikeluarkan peraturan physical distancing. Ini Anda lihat nih dari Kanada langsung.
Physical distancing harus 2 meter. Tidak bisa 1 meter lagi. Ini yang betul, ini yang scientific. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini tema ini yang saya mau singgung. Penduduk Indonesia seperti Anda ketahui 260 sampai 265 juta. Sekarang Anda baru bisa masuk klasifikasi itu daerah hijau, itu daerah orange, itu daerah merah atau daerah hitam. Tergantung. WHO membuat sebuah definisi, jumlah penduduk dibagi 1000 itu spesimen yang harus diperiksa per minggu. Jadi kalau Indonesia ada 260 juta, maka berdasarkan perhitungan mereka, setiap minggu harus diperiksa 267.700. Tiap minggu harus diperiksanya. Sekarang Anda mau tahu Indonesia berapa banyak? Anda lihat. Ini 267.700, ini WHO yang minta nih. Kita baru segini nih. Jadi kurang lebih 46% baru diperiksa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi jangan kaget, Jakarta waktu masih dulu seolah-olah hijau padahal sudah merahnya berantakan banget. Cuman karena tidak ada dana untuk diperiksa. Karena jumlah yang diperiksa dikit. Maka seolah-olah hijau terus. Maka Anda kalau pergi ke kota yang diperiksanya nggak diperiksa, ya hijau terus. Hari ini mengertilah. Anda baru bisa dikatakan kalau minimum penduduk dibagi 1000. Itu spesimen yang diwajibkan oleh WHO tiap minggu harus dikerjakan. Jadi Anda sekarang mengerti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita itu masih jauh. Saya ambil contoh. Jakarta katakan 11 juta penduduk. Maka 11 juta dibagi 1000. Ada 11.000 spesimen yang harus diperiksa setiap minggunya. Nah, Anda bayangkan, saya masih ingat awalnya Jakarta baru 600 yang diperiksa. Makanya seolah-olah hijau semua. Sekarang udah diperiksa merah kebakaran kita punya Jakarta. Kenapa? Yaitu ke satu ini. Kenapa? Satu, yaitu yang menghindar, yaitu masker aja pakainya kebanyakan salah masih. Udah pakai salah, sebagian nggak pakai lagi. Karena lack of information. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari sini kalau ini sudah lakukan, maka baru bisa bikin zoning. Jumlah yang diperiksa memenuhi syarat nggak? Baru bisa bikin zoning. Jadi Jakarta masih akan tetap hijau kalau yang diperiksa ternyata sedikit. Sekarang sudah 12.000 Jakarta diperiksanya, baru keluar sekarang merah mau ke hitam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tempat saudara tinggal, katakanlah Banjarmasin, jumlahnya memenuhi syarat nggak? Kalau jumlahnya nggak memenuhi syarat, as if hijau terus, seolah-olah normal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang problemnya tinggal vaksin. Kapan vaksin selesainya? Apakah saudara tahu? Virus itu sekarang banyak yang sedang mutasi. Berubah bentuk. Dulu yang kita siapkan vaksin adalah vaksin buat model gini. Sekarang dia udah berubah bentuk. Apakah vaksinnya masih berlaku? Jawabannya tidak berlaku lagi. Kalau vaksinnya itu sudah, virusnya itu sudah mutasi. Dan Anda lihat,
Di Malaysia, di Filipina, dan di Indonesia sendiri sudah diketemukan virusnya itu mutasi. Berubah bentuk. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ada satu slide yang menunjukkan bahwa kalau sudah berubah bentuk mutasi, maka vaksinasi nggak bisa lagi. Nah, saudara, lihat, di Indonesia juga terjadi mutasi, yaitu yang G-type, yang tipe G. Nah, kalau udah mutasi, sekarang kita adu cepat. Vaksin yang jadi duluan atau mutasi yang lebih banyak. Kalau mutasi lebih banyak, maka vaksinnya nggak ada gunanya lagi, susah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu G-type ini, yang mutasi ini, mempunyai keanehan, yaitu perkataan happy hypoxia. Hypoxia arti kekurangan oksigen. Kok bisa bilang happy? Biasanya kadar orang itu 95-100%. Kalau di bawah 95%, 80%, ventilator sudah mesti dipasang, yaitu alat mesin buatan. Oksigennya supaya cukup. Takut oksigennya terlalu lama mengganggu otaknya. Nah, pada kasus happy hypoxia, dia di bawah ini, dia nggak merasa apa-apa, masih happy-happy. Jadi Anda ketemuin teman-teman Anda, mungkin dia happy hypoxia. Oksigennya mungkin cuma 70%. Tetapi dia masih happy-happy. Dia masih bergaul, dia masih naik sepeda. Mereka baru mendadak, Anda lihat apa? Mati. Kenapa? Karena oksigennya turun sampai 40%, di bawah 60%. Makanya dikatakan happy karena masih happy-happy. Jam lalu masih happy-happy. Makanya Anda jangan kaget. Jam lalu masih happy-happy, toto mati. Saudara, Banyumas baru-baru ini diketemukan 3 kasus. Yaitu kasus happy hypoxia. Jadi anehnya COVID-19 ini, mestinya kalau di bawah 90%, mestinya orang berasa. Tapi dia nggak berasa apa-apa. Makanya dikatakan happy hypoxia. Jadi dengar baik-baik. Anda masuk nggak happy hypoxia. Anda nggak bisa tahu kalau Anda tidak diperiksa. Anda harus periksa baru ketahuan. Makanya jangan kaget. Sekarang masih ketawa. Besok tahu-tahu udah mati. Itu ciri khasnya happy hypoxia. Saya berdoa. Mazmur 91 mengatakan, kalau hatinya Anda melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan malaikat buat menjagai, meluputi, membentengi Anda. Sehingga Anda hanya menonton korban daripada COVID-19, tetapi itu tidak akan menimpa Anda. Syaratnya hati Anda melekat kepada Tuhan. Artinya melalui COVID-19, it's up to you. Mau cari Tuhan, mau melekat hatinya kepada Tuhan, atau gua padam dah roh gua. It's up to you. This is your choice. Mau cari Tuhan atau tidak. Terima kasih untuk sesi yang pertama ini. Kita akan masuk ke dalam sesi yang kedua. Nah, saudara, di sesi kedua saya akan menceritakan mengenai Hosea dan Gomer. Nah, saudara, sebelumnya saudara bisa mengerti mengenai Hosea dan Gomer, izinkan saya menceritakan ini dahulu. Saudara, Israel terdiri dari
12 suku. 12 suku ini susah bersatunya. Dia baru bisa bersatu setelah Daud pegang. Daud, Anda nggak usah dengar past historinya sangat jelek. Tetapi once dia bertobat sungguh-sungguh. Dan dia taat melakukan firman Tuhan. Sehingga dia mempunyai kapasitas menguasai 12 suku, membentuk negara kesatuan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kenapa? Karena Daud yaitu cinta sama Tuhan. Saudara, dia mendidik Salomo, anaknya. Dia mendidik Salomo. Salomo awalnya hebat sekali. Cinta sama Tuhan, semua perintah Tuhan dia lakukan. Tetapi Tuhan sudah bilang, kamu jangan sekali-kali kawini orang Kanaan. Karena mereka suku Edom, suku Moab, itu semua menyembah berhala. Kalau kamu nanti ikut-ikutan menyembah berhala. Tapi Anda mengetahui, Salomo bahkan mempunyai 1000 istri. 700 istri dan 300 gundik. 1000 perempuan loh. Nah saudara, dia akhirnya ikut menyembah berhala. Dan itu suatu kekejian. Tuhan ngomong sama Salomo. Salomo, karena papamu cinta sama Tuhan, aku gak menghukum kamu. Dengar baik-baik. Kalau Anda betul-betul cinta sama Tuhan, satu keturunanmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi keturunan selanjutnya akan dihukum oleh Tuhan. Saudara, Salomo punya anak namanya Rehabeam. Dia udah ngomong, Tuhan udah ngomong sama Salomo, karena kamu melanggar firman Tuhan, karena kamu menikahi, kamu menyembah berhala, karena kamu mengenal 1000 wanita itu, kamu menyembah berhala, maka 12 suku itu akan saya pecahkan. 2 suku Yehuda dan Benyamin ini dengan kerajaan Yehuda dan ibu kota Yerusalem. 10 suku lain dipimpin oleh Yerobeam dengan kerajaan Israel yaitu utara dengan ibu kota Samaria. Nah, saudara sudah mengerti ini dulu. Nah, Hosea di mana? Ini Hosea. Hosea dia bernubuat selama pemerintahan sini, dia bernubuat. Karena rajanya maupun rakyatnya di sini semua menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan lagi, sudah tidak ada kesetiaan lagi. Mereka menyembah berhala. Nabi Hosea dia bernubuat selama 30 tahun agar bangsa Israel bertobat, kembali kepada jalan-jalan, tidak lakukan lagi jalan-jalan jahat. Artinya menyembah benar-benar Tuhan. Nah saudara lihat, dia lagi begitu putus asanya. Sekonyong-konyong Tuhan ngomong sama Hosea. Saudara bisa baca di Hosea 1 ayat 2-4. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia Tuhan kepada Hosea. Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Saudara bisa bayangkan seorang nabi yang setia mendadakan dapat suara Tuhan. Lu kawinin ya perempuan sundal itu. Can you imagine? Kalau Anda mendadak Tuhan ngomong, kawininlah si perempuan yang selingkuh itu, zina itu. Anda mau kawinin gak? Hosea, dia belajar taat sama Tuhan. Kalau ini daripadamu, aku lakukan. Dan
Hosea lakukan. Bayangkan seorang nabi mesti mengawini seorang perempuan sundal. Dia udah tahu lagi perempuan ini sundal, yaitu si Gomer. Ayat ketiga, maka pergilah Hosea dan mengawini perempuan sundal yaitu Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkannya baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu. Yisrael artinya mencerai-beraikan. Bayangin, nama penting sekali. Dikasih nama mencerai-beraikan, Yisrael. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, namanya perempuan sundal. Artinya dia gak bakalan setia sama bosnya, sama suaminya. Lalu dia main gila lagi kepada orang lain. Nah saudara, dia main gila lagi sama orang lain. Dia selingkuh lagi sama orang lain. Lalu hamil. Dan dikasih nama Lo-Ruhama. Karena wanita, Lo-Ruhama artinya tidak dikasihi Tuhan. Bayangkan kalau Anda jadi Hosea gimana? Dapat istri, lalu selingkuh lagi sama orang lain. Dan melahirkan anak lagi. Lalu namanya perempuan sundal. Dia kemudian si Gomer selingkuh lagi sama anak laki lain lagi. Punya lagi anak. Anaknya disebut Lo-Ami, anak laki-laki. Lo-Ami yang artinya bukan umat Tuhan. Bayangkan bagaimana kalau Anda jadi Hosea. Mengawini seorang atas perintah Tuhan. Tahu-tahu dia selingkuh kanan kiri. Kenapa dia selingkuh? Anda bisa lihat. Karena selingkuhan yang dia cari semuanya berduit-duit. Anda bisa lihat Hosea 2. Ayat 1a, 3 dan 4a. Nah saudara yang lihat tanda keselnya Hosea pada istrinya. Dia bilang, adukanlah ibumu si Gomer itu. Adukanlah. Sebab dia bukan istriku. Dan aku ini bukan suaminya. Si Hosea sampai keselnya begitu. Tentang anak-anaknya. Aku tidak menyayangi mereka. Sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Si Gomer. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, artinya hamilnya itu enggak jalur benar. Nah saudara, Hosea 2. Anda kalau baca Anda mengerti mengapa Hosea itu kesal. Nah saudara lihat. Hosea 2 ayat 4b. Ini si Gomernya. Ini laki lain lagi. Nah dia bilang, aku mau mengikuti para kekasihku. Yang memberi aku tuh roti dan air minumku. Bulu domba dan kain lainanku. Minyak dan minumanku. Karena laki ini dikasih dia duit terus. Tujuan laki ini apa? Untuk tidur sama dia. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Akhirnya laki ini dengan kekuasaan dia serahkan ini kepada budak belian. Dia miliknya budak belian, dia dapat duit. Dia jual mantan kekasihnya, dia jual kepada budak belian. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Puncak amarahnya Hosea. Hosea lagi jengkel-jengkelnya. Dia bilang apa? Aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasih-kekasihnya. Dia akan singkapkan kemaluannya.
dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Artinya Hosea itu bagaimana marahnya. Nah saudara, lagi begini, tahu-tahu sekonyong-konyong Tuhan ngomong sama Hosea. Hosea, kamu harus mengawini dia lagi. Kamu harus, dia sekarang karena sudah milik budak belian, kamu harus beli lagi darinya. Kamu harus tebus lagi. Lalu kamu harus mencoba mencintai dia lagi. Anda lihat, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina itu. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Artinya, untuk mendapatkan Gomer, sekarang Gomer sudah miliknya budak belian. Dia jadi harus tebus lagi. Anda lihat 15 sikal dia mesti nebus. Dan 1,5 homer jelai. Kalau Anda jadi Hosea, Anda lakukan gak? Saudara, Hosea dia taat sama Tuhan. Kalau itu suara Tuhan, itu perintah Tuhan, aku lakukan. Nah saudara lihat, akhirnya dia lakukan. Hosea lakukan. Dia bayar 15 sikal. Dia bayar 1,5 homer jelai. Lalu dia beritahu kepada si Gomer. Dia beritahu begini, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal lagi. Dia udah kesel nih, tapi dia taat sama firman Tuhan. Dia kawinin lagi, tapi dia bilang sama Gomernya, kamu tidak akan bersundal lagi. Dan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku tidak akan bersetubuh dengan engkau. Bayangin loh. Hosea dia taat sama Tuhan. Tetapi dia tidak mau meniduri istrinya. Nah saudara, Hosea bagaikan Tuhan Yesus. Gomer ya kita-kita ini. Berapa sering ketika Tuhan setia, Anda tidak setia. Gue sibuk gue resign gue sibuk gue gak bisa pelayanan. Sorry ya dokter, saya mau bersepeda Sabtu Minggu, gak ada waktu buat melayani Tuhan. Tetapi Yesus tetap setia kepada kita. Hari ini kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita fair kepada Hosea, dalam hal ini kepada Tuhan Yesus? Saudara, memang betul melayani Tuhan, apalagi kalau Anda berduit, nggak ada waktu. Hari ini marilah kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita termasuk Gomer-Gomer di akhir zaman? Hari ini Hosea kenapa taat? Kenapa perintah Tuhan selalu dia ikut? Dia lakukan. Hanya satu tujuan. Dia bernubuat selama 30 tahun supaya bangsa Israel bertobat. Dan akhirnya gara-gara ketaatan kesetiaannya, Anda lihat
Sesudah itu, orang Israel berbalik dan mencari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berbalik mencari Tuhan? Atau kita tetap ngedablek? Tidak ada waktu melayani Tuhan. Itu senjata paling empuk. Resign untuk egoisme. Hari ini saya mengetuk hati Anda. Mari melayani Tuhan seperti Hosea. Walaupun seorang perempuan sundal, dia harus menikahi. Bahkan setelah dia berselingkuh sama orang lain, bahkan dia harus mengeluarkan uang untuk menebusnya dan berusaha mencintai lagi. Itulah Tuhan kita. Dia berusaha mencintai Anda semuanya. Sekarang bagaimana reaksi kita? Apakah kita semau gue? Masa bodoh. Yang penting Tuhan udah menyelamatkan gue. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Alkitab mencatat, pada saat Raja Saul diangkat, Tuhan mengatakan, aku menyesal telah mengangkat Raja Saul. Hari ini, janganlah Tuhan sekali-kali mengatakan, aku menyesal, aku menyelamatkan engkau. Engkau tidak berguna buatku. Hindari itu, my friend. Sebelum kita mengakhiri khotbah hari ini, izinkan saya dengan tim musik menyanyikan lagu Allah yang setia terlebih dahulu. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari jemaat GBI Marina Plaza yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan tutup ibadah ini dengan doa bersama. Bapa, terima kasih untuk message-Mu hari ini. Kami sangat diberkati. Kami belajar banyak Tuhan melalui message-Mu ini. Biarlah urapan-Mu turun kepada kami, sehingga kami boleh mengerti lebih lagi Tuhan tentang message-Mu ini hari Tuhan. Urapi bibir mulut hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan.
agar kami boleh mengerti dan kami mencernanya lebih baik Bapa. Terima kasih, kami akan maju terus melayani Engkau, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan melindungi Anda dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kami beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kami beri segala penghormatan hanya kepada Engkau, Allah kami yang baik. Shalom Bapak Ibu Saudara, kini persembahan bisa melalui QR Code. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, bisa melalui dompet digital Bapak Ibu Saudara. Seperti Link Aja, Gojek, dan juga OVO. Scan QR Code yang tertera di monitor Bapak Ibu Saudara, masukkan nominal yang diinginkan, kemudian klik OK, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Persembahan QR Code tidak dipungut biaya apapun. Nominalnya dari Rp1 hingga Rp2.000.000 per transaksi. Untuk slip bukti pembayaran bisa dikirim lewat WA atau SMS di nomor yang tertera di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan dan persembahan akan diberikan dengan cara mentransfer ke rekening persembahan GB Marina Plaza dan bisa scan QR Code yang tertera di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi dengan sukacita. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kehormatan, keagungan hanya bagi-Mu ya Aba, ya Bapa kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu
Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau layakkan kami umat-Mu beribadahkan Engkau dalam doa, pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman-Mu di rumah kami masing-masing lewat ibadah online. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau setia, kami taat, kami percaya dan kami melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Biarlah mata kami, hati kami terus tertuju memandang Engkau Tuhan di tempat kudus-Mu. Kami terus bergantung berpengharapan hanya kepadamu. Karena sungguh di luar Engkau Tuhan kami semua tidak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra. Yang Tuhan pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kembalikan pengurapan yang baru. Berkati dengan kesehatan yang terbaik. Berkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Di dalam tugas dan tanggung jawab. Di dalam keluarga, bahkan di dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa, bersatu hati memberkati pemimpin rohani kami, gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bersama dengan keluarga. Biar Tuhan pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Tanda-tanda heran mujizat-Mu menyertai setiap pelayanan hamba-Mu. Sehingga lewat pelayanan hamba-Mu, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan masuk dalam kerajaan Allah. Berkati dengan kesehatan yang terbaik. Berkati dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Demikian juga dengan keempat wakil gembala bersama dengan keluarga. Biar Tuhan terus pakai hamba-hamba-Mu. Biar ada kesatuan hati, unity di dalam menopang pelayanan gembala pembina kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa memberkati gembala sidang kami. Bapak Pendeta Dr. Johannes Raja Kukuk bersama Ibu Olga dan keluarga. Biar Tuhan pengurapan terus menyertai hamba-Mu. Berkati dengan kesehatan yang terbaik, bahkan dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ketiga wakil gembala kami, Pak Hari Rumerung dan keluarga, Pak John Slat dan keluarga, Pak Jody Tomporung dan keluarga. Diberkati Tuhan di dalam menopang pelayanan gembala sidang kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa memberkati seluruh pengerja, bahkan seluruh umat-Mu yang ada dalam wadah GBI Marina Plaza, GBI Kairagi Paniki. Tuhan pakai gereja ini menjadi gereja yang berdampak, menjadi gereja ya Tuhan yang diberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta yang ketiga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami mau berdoa memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada dalam rencana-Mu Tuhan. Curahkan kasih-Mu atas Indonesia Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan memenuhi atas bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami perkatakan dengan iman bahwa diberkatilah Indonesia dengan keamanan dan kesejahteraan yang berlimpah. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Pak Maruf Amin, Kabinet Indonesia Maju. Biar Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan, berkati dengan hikmat ilahi-Mu, sehingga dalam setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil untuk penanggulangan COVID-19 Tuhan, bahkan untuk pemulihan ekonomi nasional, Tuhan berkati mereka bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Panglima TNI dan seluruh jajaran. Kami berdoa untuk Kapolri dan seluruh jajaran sebagai garda terdepan Tuhan. Untuk mengawal dan mengamankan bangsa ini. Kami percaya Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal bangsa kami, sia-sialah pengawal berjaga-jaga Tuhan. Untuk itu Engkau terus memberkati TNI Polri. Biar kami terus bersinergitas Tuhan. Kami soliditas Tuhan, bahkan kami netralitas, khususnya di dalam kami menghadapi Pilkada serentak 2020. Terima kasih Tuhan, kami memberkati daerah Sulawesi Utara. Biar Tuhan Sulawesi Utara Engkau memberkati dengan keamanan dan kesejahteraan yang berlimpah. Engkau memberkati dengan perlindungan-Mu yang sempurna atas daerah Sulawesi Utara. Berkati gubernur, wakil gubernur, dan forum komunikasi pimpinan daerah yang ada. Tuhan, taruhkan roh takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka dapat menyelenggarakan program daerah dengan takut dan gentar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pilkada serentak di daerah Sulawesi Utara. Kami deklarasikan terjadi pilkada
pilkada damai di daerah Sulawesi Utara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu di tempat kudusmu Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami kepadamu Tuhan. Dan saatnya kami akan menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu. Kekasih Tuhan, mari buka hati, kita terima berkat. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dan teruji dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengajak teman dan keluarga untuk mengikuti ibadah online di hari Minggu yang akan datang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube GBI Marina Plaza. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.